Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Ya, untuk memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Oh, masuk semua ya. Jadi untuk hari ini kita tidak perlu absen. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan sama seperti minggu kemarin. Tapi untuk hari ini submaterinya itu tentang gangguan pada sistem pernapasan. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar sistem pernapasan itu tentang apa? Ayo. Pengertian dan organ sistem pernapasan. Iya, betul, tentang Organ sistem pernapasan. pengertian dan organ sistem pernapasan ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu tentang penyakit-penyakit yang ada di sistem pernapasan atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Oke anak-anak, jadi gangguan atau penyakit yang ada di sistem pernapasan ini yang biasa atau hal lumrah yang sering kita dengar ya di telinga itu biasanya penyakit asma ya. Nah, penyakit asma ini adalah penyakit obstruktif yang ditandai inflamasi saluran nafas dan spasme akut otot polos bronkiolus. Nah, jadi kondisi ini menyebabkan produksi dari mukus yang sangat berlebihan. Nah, akan menyebabkan mukus itu ada ruang seperti ini. Nah, mukus ini akan menumpuk dan menyumbat aliran udara. Jadi itulah yang menyebabkan penyakit asma itu, orang yang menderita penyakit asma itu sesak nafas dan penurunan ventilasi alveolus. Nah, jadi gambar yang di samping ini adalah gejala-gejala yang ditimbulkan ketika orang terkena penyakit asma ini. Adapun ini adalah gejalanya itu batuk, sesak nafas atau dispensia atau sesak nafas, dan juga mengi. Mengi itu suara melengking yang ditimbulkan saat kita bernapas seperti nah seperti itu. Yang selanjutnya itu bronkus akut. Nah, jadi penyakit bronkus akut ini adalah pernafasan obstruktif yang sering dijumpai yang disebabkan inflamasi. Nah, pada bronkus penyakit ini biasanya berkaitan dengan virus atau bakteri seperti asap rokok dan zat-zat kimia yang ada di dalam polusi udara. Nah, jadi gejala-gejala dari bronkus ini ada batuk. Biasanya batuknya ini produktif di malam hari. Gejala yang kedua itu ada demam. Jadi bronkus akut ini ditandai juga dengan demam. Yang ketiga itu ada suara serak. Yang keempat itu ada sesak nafas atau dispensia tadi. Yang selanjutnya itu bronkitis koronis. Nah, untuk bronkitis koronis ini adalah gangguan pada obstruktif yang ditandai produksi mucus ini produksi mucus yang berlebihan yang di saluran nafas bawah dan menyebabkan batuk kronis. Kondisi ini terjadi selama setidaknya 3 bulan berturut-turut dalam kurun waktu setahun atau 2 tahun lamanya.
Yang selanjutnya itu ada penyakit influenza. Influenza ini sering kita dengar ya anak-anak. Ini penyakit apa coba? Influenza. Pilek. Iya betul, pilek. Biasa juga disebut dengan flu, pilek, dan influenza. Jadi influenza ini adalah penyakit yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus influenza. Nah, gejala umum dari influenza ini bersin-bersin, demam yang biasanya itu kalau 39 derajat Celcius, saking kepanasnya, dan ada sakit kepala, juga ada flu tadi. Dengan kondisi hidung yang tersumbat, penderita ini mengalami kesulitan bernafas. Nah, virus influenza ini dapat keluar melalui batuk seseorang yang terkena virus tadi. Batuk, bersin melalui saluran pernapasan dan menyebar ke udara. Bisa terkena seperti yang ada di umum tuh, yang pegangan pintu di Indomaret misalnya. Nah, abis dari kita memegang pintu itu, yang tempat pegangan pintu itu, kita langsung memegang mulut atau memegang mata atau sekitaran muka. Itu dapat menyebabkan kita juga terkena influenza ini. Jadi influenza ini penyakit yang mudah sekali tertular kepada kita semua ya. Yang selanjutnya itu ada penyakit faringitis. Nah, jadi penyakit faringitis ini penyakit pada paring yang disebabkan oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, dan jamur. Nah, faringitis ini juga disebabkan oleh bahan kimia yang dapat mengiritasi faring tadi. Yang selanjutnya itu ada penyakit tuberkulosis. Nah, coba siapa yang tahu apa penyakit tuberkulosis ini? Bukan. Penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit TBC. Jadi penyakit TBC ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyebab dari TBC yang sering kita dengar itu adalah bakteri Nah, jadi tuberkulosis ini tidak hanya menginfeksi paru-paru, tapi tuberkulosis ini atau TBC ini juga menginfeksi bagian tubuh lainnya. Nah, untuk mencegah penyebaran virus tuberkulosis ini di dalam tubuh itu, sistem imun akan memakan bakteri ini, jadi tidak akan menyebar kemana-mana. Yang selanjutnya itu mengenai paru-paru. Kanker paru-paru, maksudnya kanker paru-paru. Oke, jadi kanker paru-paru ini adalah kanker yang terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendala pada jaringan dalam paru-paru. Nah, jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, maka dapat menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Gejala yang biasa ditemui pada gangguan paru-paru ini adalah batuk yang berdarah, juga sesak nafas. Nah, jadi kanker paru-paru itu gambarnya seperti ini. Nah, lihat kan. Jadi untuk kanker paru-paru ini ada 4 stadium ya.
Oke, dapat disimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Jadi, gangguan-gangguan pada sistem pernafasan itu mulai dari asma, bronkus akut, bronkitis kronis, influenza, kanker paru-paru, tuberkulosis, dan lain-lain sebagainya. Itu disebabkan yang terutama itu udara. Nah, jadi untuk anak-anak sekalian, Ibu harapkan dapat menjaga kesehatan, yang terutama sih menjaga kebersihan diri sendiri ya. Mulai dari kebersihan makan, kebersihan pakaian. Ya, itu aja sih. Untuk tugas minggu ini, kalian cari gangguan pada sistem pernafasan lain dari penyakit-penyakit ini. Nanti untuk minggu depannya akan kita diskusikan bersama-sama. Nanti kelas ini ada 30 orang ya. Nah, dibagi menjadi 3 kelompok, 10 orang. Nanti kalian pembagian kelompoknya sendiri saja. Terserah mau pakai pembagian bagaimana, atau mau dikoncang, atau mau bersama besti-besti, atau terserah kalian lah ya. Nanti untuk minggu depan itu kita langsung diskusi 3 kelompok. Jadi kalian cari penyakit-penyakit yang lain dari sini. Nanti bahan materi ini akan Ibu kirim ke kalian. Nanti akan kita diskusikan minggu depan. Dan Ibu harap kalian sudah dapat pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti diskusi kita akan hidup. Ya. Baik, terima kasih anak-anak. Ya, untuk kelas kita hari ini cukup sampai di sini. PR-nya tolong dikerjakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.